Kalau mendasarkan pada teori siklus ya, bahasa Jawanya itu cokro manggilima. Ini lebih dulu kita ulangi lagi secara global, garis-garis besarnya aja, tentang keberadaan kita di Nusantara ini. Pada zaman apa dimulai, berapa abad yang lampau, itu sekarang ini rupa-rupanya ada para ilmuwan itu mulai menyinggung usia Mojopahit. Apa dihitung sejak tahun 1293, yakni di mana Raden Wijaya itu dinobatkan sebagai Maharaja Mojopahit, ataukah dihitung mundur karena Mojopahit itu salah satu nama dari kerajaan waktu itu dan punya nama lain, ada Wilwatik Tapura, bahkan juga bisa disebut Kahuripan. Dinamakan Mojopahit karena ibu kotanya itu di kota Mojopahit. Seperti halnya sekarang ini Indonesia bisa disebut Jakarta. Mungkin orang luar tidak semua menyebut Indonesia, mungkin menyebut Jakarta. Itu kan begitu. Nah, demikian juga Mojopahit. Kalau dipelajari dengan teliti, nama Mojopahit itu salah satu dari nama kerajaan waktu itu. Nah, secara global kan begini, kita ini pernah mengalami satu musibah besar pada zaman kerajaan Medang. Kerajaan Medang yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Prambanan, Borobudur itu. Itu disebut oleh sejarawan kerajaan itu namanya Medang. Kalau saya lebih cenderung kepada katanya Borobudur Prambanan. Jadi peradaban Borobudur Prambanan. Sama saja. Jadi terjadi Pralaya Agung, apa berbentuk bencana alam ataukah perang, itu yang sekarang ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Kok semua bangunan-bangunan kuno, percandian itu tenggelam di permukaan tanah, bahkan teruruk. Nah, itu disebut Pralaya Agung. Memang tidak mustahil itu peperangan antara dua dinasti besar yang ada waktu itu, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, setelah itu semua warga kerajaan itu tidak mau menghuni di situ, keluar. Nah, ini dari dinasti Sailendra keluar ke Pulau Jawa, bahkan sampai ke Thailand, Vietnam, ya, Kamboja, Laos, itu ya, terus berkembang di sana. Dan dinasti Sanjaya itu lari ke timur, wilayah timur Pulau Jawa. Nah, ini satu kejadian besar. Nah, lantas merintis kembali, semua musnah, termasuk perpustakaan, pusat pendidikan, ya, laboratorium, itu tidak ada, hancur semua. Jadi yang ngungsi itu hanya berbekal orang dan pakaian, mungkin ya, makanan. Sehingga Empu Sendok menyelamatkan peradaban ini. Segera di timur beliau membangun, yang pertama dibangun itu pendidikan. Karena peradaban itu musnah, yang ada hanya di otak para ilmuwan waktu itu, yang harus segera diturunkan, segera diajarkan kepada masyarakat sehingga selamat. Itu sangat masuk akal. Kenapa Empu Sendok itu mendahulukan pendidikan, sehingga saya memastikan bahwa Gunung Penanggungan itu pusat pendidikan sekaligus pusat industri waktu itu. Nah, tentang pangan kan kita cukup ya, alam kita alam yang kaya dengan sumber dayanya, tidak ada masalah tentang makanan. Tapi ilmu pengetahuan harus segera diselamatkan. Ilmu bertani, berkebun, ya,
ilmu perikanan, ilmu pemerintahan, semua itu harus diselamatkan. Terutama yang berhubungan dengan sandang pangan dan papan ini, ilmu pertukangan dan sebagainya. Itu pertama dilakukan membentuk pusat pendidikan, itu masuk akal. Nah, di sini berarti Empu Sendok yang menonjol dilakukan pertama adalah pendidikan. Nah, setelah itu berikutnya dilanjutkan oleh keturunannya sampai kepada Airlangga. Beliau merubah nama Medang menjadi Kahuripan. Nah, di sini Airlangga yang didahulukan pangan. Beliau membentuk lumbung pangan. Kalau Empu Sendok membangun pusat pendidikan di Gunung Penanggungan, nah, Airlangga membangun lumbung pangan di Lembah Hilir Desa Berantas. Nah, ini klop. Jadi Airlangga membangun lumbung pangan di Lembah Hilir Desa Berantas. Terus kerajaan berikutnya ada Panjalu, Daha. Nah, Daha ini yang ditonjolkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dan pada puncaknya di situ Sri Adi Joyoboyo banyak menciptakan pengetahuan baru di situ. Tetap hidupan. Nah, selanjutnya Singosari sekarang. Ini garis besarnya aja ya. Kalau Daha itu Sri Adi Joyoboyo. Iya. Ilmu pengetahuan. Jadi kalau Empu Sendok itu pendidikan, Airlangga itu sandang pangan papan. Kalau di Penanggungan itu kan pusat pendidikan dan industri. Ya. Nah, Airlangga itu membangun lumbung pangan di Lembah Hilir Desa Berantas. Sekarang Sidoarjo itu. Nah, lantas Daha, ya, Panjalu, Sri Adi Joyoboyo itu membangun ilmu pengetahuan, laboratorium, perpustakaan itu dibangun. Terus berikutnya Singosari ini membangun pusat pertahanan. Jadi meningkatkan lembaga pertahanan dan keamanan Singosari itu, kuat militernya. Nah, oleh karena itu berdirinya Mojopahit ini tidak dimulai dari nol, sudah ditopang oleh pilar-pilar tadi itu, pendidikan, terus sandang pangan papan, ilmu pengetahuan, dan militer. Nah, empat ini menopang berdirinya Mojopahit. Jadi Penjahit tidak dibangun dari nol, sehingga besar. Makanya kalau ada para ilmuwan menggabungkan mulai dari Medang, kayak Empu Sendok ini, Kahuripan, Panjalu, Singosari, Mojopahit, itu boleh, bisa. Itu sebenarnya satu negara, satu kerajaan. Dan perpindahan ibu kota tidak berarti membubarkan yang sebelumnya. Loh, apa misalnya ya dari Singosari atau dari Kediri ya pernah pindah ke Singosari. Tadi pusat pemerintahan di Kediri. Kertajaya. Ya, terus dipindahkan oleh Kenaro ke Singosari. Loh, apa waktu pindah itu sekolah tutup, pasar buyar, kantor-kantor pemerintahan tutup, pabrik-pabrik tutup, apa begitu kan dah. Misalnya dari Singosari ya, akhirnya direbut kembali oleh Kediri. Loh, apa pada saat perpindahan ibu kota dari Singosari ke Kediri ini semua instansi tutup, sekolah tutup, rumah sakit tutup kan dah. Demikian juga dari Kediri ini ke Mojopahit, berdirinya Mojopahit. Apa itu mengganggu masyarakat? Yang perang-perang kecil itu kan hanya di pusat pemerintahan aja, berbagai kekuasaan. Tidak melibatkan semua rakyat, tidak melibatkan semua pasukan, tidak. Jadi masih berjalan terus. Sama halnya dengan
sekarang ya, dari Bung Karno ke Pak Harto, kon rame itu, ada peristiwa besar. Loh, kita di daerah apa ada sekolah, jalan kan, kantor-kantor buka, pasar buka, rumah sakit buka, tetap yang laporan, yang misalnya mau kajian yang dikirim dari pusat, nggak mengganggu itu, sama dengan itu, Jadi mulai dari Kahuripan setelah Prayowagung ini, ya, Prayowagung di Prambanan Brudo itu, berikutnya kita berdiri lagi Medang sampai Kahuripan dan ini satu kesatuan. Ini yang kadang-kadang di dalam benak kita ini seolah-olah perubahan pemerintahan, ya tidak. Jadi hancurnya satu negara, ganti negara, enggak. Ya berkelanjutan. Makanya Mojopahit menjadi besar. Kalau Mojopahit itu didirikan 1293, terus pada zaman yang buruk itu menjadi bersusuar waktu itu, ya tidak mungkin kan. Kan ditopang dari pilar-pilar ini tadi, sehingga besar itu. Nah, sekarang kenapa ini saya sampaikan? Kita ini sudah 2 kali kan berarti mengalami kehancuran. Zaman Prayowagung sampai dirahasiakan. Mungkin perang ini sangat dahsyat. Nah, terus kita membangun Beswar. Hancur lagi Mojopahit pada akhir pemerintahannya. Ini kan sudah 2 kali. Nah, oleh karena itu yang penting sekarang ini kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita lengah, terjadi perang saudara lagi seperti di akhir Mojopahit atau di Medang. Nah, ini berarti yang ketiga kalinya, mungkin kita parah akibatnya. Nah, jadi pertanyaan tadi tentang Cokromanggilnya, teori siklus, itu memang ada. Jadi kalau kita baca ilmu alam itu apa namanya, astronomi ini kan nanti kita bicara itu kan, tapi tidak bicara berarti kita ini bicara tentang ilmu astronomi, tidak. Cuma di situ ada yang namanya ruang waktu, itu kan gerakan planet aja, gerakan planet, dan gerakan itu mesti kalau tidak rotasi ya revolusi, mesti berputar. Nah, ini Cokromanggil kan, bumi berputar, bulan berputar, pada porosnya berotasi, berevolusi, matahari semua berputar, sehingga terulang kembali. Banyak kejadian terulang kembali. Contoh ya, kalau ini ilmu otak-atik, ya, dianggap ilmu otak-atiknya wong Jawa, bukan ya. Ini contoh aja, kalau saya sebut di sini persamaan antara Lincoln dan Kennedy. Lincoln itu menjadi presiden tahun 1860. Ya. Kennedy 1960. Ya. Nah, terus sekretaris Lincoln itu namanya Kennedy, dan sekretaris Kennedy namanya Lincoln. Nah, ini kan aneh ya. Lantas Lincoln dan Kennedy ini, kalau cuma nama Lincoln Kennedy ini sama-sama 7 huruf namanya ini. Iya. Kalau Lincoln jadi presiden 1860, Kennedy 1960. Lincoln dan Kennedy ini sama-sama terbunuh di bagian kepala. Karena membela hak diskriminasi kaum kulit hitam. Kan gitu ya, sama-sama itu. Sama-sama. Lantas lagi pengganti Lincoln setelah tertembak namanya Johnson. Ya, pengganti Kennedy namanya Johnson. Nah, beberapa persamaan ini akhirnya dan yang nembak Lincoln itu dari gudang, larinya ke teater. Yang menembak Kennedy dari teater aja ke gudang.
Nah, kedua-duanya tertangkap dan belum sempat diadili, dia terbunuh. Itu sama persis. Nah, oleh karena itu akhirnya banyak ramalan tentang zaman Kennedy. Saya akan menangi ya di Indonesia ini kan tahun 60 saya sudah ada. Itu terjadi krisis waktu itu di Amerika. Nah, itu para ekonom itu juga menarik ke Lincoln. Persis zaman Lincoln kejadiannya itu. Krisis zaman Kennedy. Nah, demikian juga kalau saya mempersamakan antara Ken Arok dengan Bung Karno. Jadi dalam teori siklus itu sekarang itu sama dengan kapan dulu. Nah, di sini saya mulai dari tahun 1945. Kenapa tahun 1945? Karena ini tonggak sejarah yang sangat menentukan bagi kita sebagai bangsa. Yakni kita kembali bisa hidup di alam kemerdekaan. Hingga tahun 1945 itu kita jadikan sebagai tonggak. Lantas kita harus cari tonggak 1945 ini dulu sama dengan apa? Tonggak ini. Kita cari ke belakang. Kita urut. Agar apa? Agar nanti apa yang terjadi di sini akan terjadi pula di sini. Itu pasti dalam teori siklus itu. Nah, di sini ketemulah kalau di 1945 ini ada Bung Karno. Bung Karno pemimpin pergerakan untuk merdeka pada waktu itu. Jadi di samping Bung Karno mendirikan partai sendiri, beliau juga melihat partai-partai yang tumbuh waktu itu, partai politik disatukan menjadi satu lembaga, satu badan permufakatan perhimpunan kebangsaan Indonesia. Nah, PPPKI, permufakatan perhimpunan kebangsaan Indonesia. Apa tujuannya Indonesia merdeka? Tidak boleh punya tujuan lain. Siapapun, apapun partai itu yang berdiri pada waktu itu, tidak boleh punya tujuan selain Indonesia merdeka. Jadi Bung Karno terpilih sebagai pemimpin itu, pemimpin pergerakan untuk merdeka. Nah, tadi kenapa sama dengan Ken Arok? Ken Arok itu juga begitu, mengkonsep sendiri perjuangannya, dikonsep sendiri, tanpa minta bantuan orang lain. Bagaimana dia harus menjadi raja, menjadi maharaja, dikonsep, dilaksanakan sendiri, dan dia jadi raja. Ini kalau kita lihat sejarah, tidak ada yang seperti ini. Yang ada cuma Bung Karno dan Ken Arok. Iya. Nah, terus pada zaman Ken Arok itu memakan korban 7 tokoh besar yang gugur waktu itu zaman Ken Arok. Ada Bung Kandring, ada Tunggula Metung Raja, ada Kebu Ijo, Ken Arok sendiri, ya, Anusapati, Tojoyo, Ronggo, 7 tokoh. Nah, pada zaman Bung Karno itu ada 7 jenderal gugur. Ahmad Yani CS sama ya. Dan nama Ken Arok Soekarno itu hidupnya sama. Iya. Nyaris sama. Kedua beliau ini dilahirkan di tempat yang sama, dalam Blitar, Malang Selatan, dalam Malang, Blitar ini. Dan setelah beliau wafat dikubur di makam di tempat yang sama, ya di situ. Nah, pada zaman Bung Karno kita akan tahu yang terus bergerak saling menghantam, saling bermusuhan itu ada 3 kekuatan. Kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Nas, A, dan Kom. Ini yang terus bergerak saling menghantam. Nah, pada zaman Ken Arok, Singosari ada 3 kekuatan juga. 1, kekuatan dari garis keturunan
Tunggulametung Kendedes, kedua garis keturunan Kenarok Kendedes, ketiga dari garis keturunan Kendedes, Kenarok dan Ken Umang. Ada 3 kekuatan di sini, saling membunuh. Jadi kekuatan pada zaman Bung Karno tadi kalau saya sebutkan, ada kekuatan nasionalis, kekuatan agama, dan komunis, macam Nasakom. Nah, pada zaman Singosari juga begitu, ada 3 kekuatan, garis keturunan Tunggulametung Kendedes, garis keturunan Kenarok Kendedes, dan garis keturunan Kenarok Ken Umang, saling membunuh. Kenarok dibunuh oleh Tojoyo dibunuh oleh Cepati, dibunuh Ronggowo, terus saling membunuh. Nah, Kenarok itu menurut sejarah sementara ini ya yang ditemukan itu cuma 5 tahun. Tapi saya tidak percaya, mungkin kalau diteliti lagi gitu tidak demikian. Tapi sementara ini kita yakini dari ilmuwan itu mengatakan 5 tahun. Setelah itu diganti setelah Kenarok, Tojoyo, Anusapati, Tojoyo, Ronggowuni, Jaya Wisnuwardana ini, Jaya Wisnuwardana, baru Kertanegara. Nah, di dalam tangan Kertanegara, Singosari menjadi besar. Kalau begitu siapa Kertanegara ini? Kalau dihitung, kalau Kenarok itu Bung Karno, Kertanegara itu Pak Harto. Nah, Pak Harto militer. Ini Kertanegara itu militer, kuat ini, besar militer kita waktu itu. Nah, lantas karena Kenarok cuma 5 tahun, antara Kenarok dan Kertanegara ada 3 orang di sini, Anusapati, Tojoyo, dan Ronggowuni. Ronggowuni yang diberi gelar Jaya Wisnuwardana itu, Jaya Wisnuwardana. Nah, lantas pada zaman Bung Karno, karena Bung Karno 20 tahun, sehingga notok ini. Nah, 3 orang beliau ini ada di belakang. Ada di belakang. Gus Dur, Bu Mega, Pak Habibie ya, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega di belakang. Karena Bung Karno 20 tahun, sehingga 3 orang di sini. Nah, setelah lesernya apa ya, Pak Harto 3 ini, bagaimana setelah Kertanegara jatuh ya, nah munculnya Kediri karena pemberontakan Kediri ya, Jaya Katwang ini. Nah, ini SBY, Jaya Katwang ini Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, persis itu sikernya persis. Nah, setelah munculnya Jaya Katwang yang Bapak SBY ini, maka sekarang gilirannya munculnya Mojopahit. Jadi sekarang ini menurut teori siklus Cokro-Manggilingan, saat awal Mojopahit, jadi Bapak Jokowi ini itu dalam siklus tadi Raden Wijaya atau disebut Sanggrama Wijaya yang gelarnya Kertarajasa Jayawardana, itu Bapak Jokowi. Ini menurut teori siklus Raden Wijaya ini, Pak? Ya, itu. Jadi itu jelas. Amerika pun berpegang pada itu, para ekonom, pada teori siklus itu. Karena terulang kembali. Nah, ini kalau kita memahami, nah kita bisa hati-hati. Makanya nanti kebesaran bangsa dan negara ini mungkin tidak lama, karena nanti ada munculnya Hayam Wuruk, Gajah Mada dan sebagainya itu pada saat ini. Ini awal Mojopahit. Berarti Hayam Wuruk sama Gajah Mada belum muncul ya. Jadi ini yang penting kita harus mendukung dengan kebesaran itu. Jadi ya bersatu. Memang suara-suara mempersatukan bangsa itu sudah didengungkan pada waktu zaman Raden Wijaya itu. Karena jangan sampai kecelakaan atau musibah besar Medang dan Mojopahit hancur itu dan
dan ke malapetaka di Medang zaman terulang kembali, sehingga Mojopahit awal itu sudah ditata betul dengan ditopang oleh pilar-pilar dari Kauripan, terus Panjalu, Medang, Kaur Panjalu dan Sosari. Nah,